Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku materinya ada pengumuman giveaway, kemudian giveaway juga, kemudian tentu saja preview pertandingan Inter lawan Sassuolo. Sassuolo lawan Inter karena kita main di kandangnya Sassuolo, dan juga beberapa update seputar Inter dari transfer terutama ya. Nah, pertama aku akan mulai dari, ini kalau kawan-kawan lihat di sini kan ada banyak baru nih, produk-produk baru. Ini ngiklan dulu ya, sebelum giveaway kita ngiklan dulu. Ini adalah toko Ngomin di Ciptaloka. Prosesnya sangat sederhana, kawan-kawan tinggal klik kalau mau belanja, kemudian ya udah pilih mau ubah warna baju bisa, mau edit desain juga bisa, misalnya mau tambahin nama kalian sendiri bisa, terserah. Nah, itu caranya gampang sekali, sama seperti kawan-kawan kalau belanja di Tokopedia, cuma ini melalui Ciptaloka. Jangan khawatir, aku sudah 2 tahun kerjasama dengan Ciptaloka, nggak pernah ada masalah. Oke. Nah, sekarang tentu saja langsung giveaway dari yang kemarin. Kan kemarin yang untuk member udah 2 itu atas nama Robin Halim dan Pak Uvi. Tolong hubungi aku kalau tahu nomor WA aku, tolong hubungi melalui WA. Kalau tidak bisa melalui DM Instagram. Sekarang adalah yang giveaway ketiga, karena aku kan janjikan 5 giveaway. Ini kelima-limanya dari sponsor, jadi aku tidak mau mengakui ya. Jangan dikira ini dari duitku, enggak, ini dari sponsor 5. Nah, 2 sudah, sekarang 1 ini diambil dari komentar yang ada di video ini, live streaming yang kemarin. Oke, aku copy ininya, kemudian masukkan di sini. Jeng, kita 2 tambah 1 mudah sekali, 3. Get YouTube comments. Oke, ada komen unik sebesar 13, sejumlah 13. Berarti kesempatan kawan-kawan menang yang komen di video itu adalah 1/13. Langsung saja 3, 2, 1. Oke, Yudit Ferran Torres mah jelek beli, harganya nggak lebih dari 20 juta. Nah, aku ini kan ya Ferran Torres. Langsung Ferran Torres jelek beli. Mana itu komennya yang biar nggak ketinggalan lagi. Ferran Torres, mana itu, kok nggak ada? Oh, ini dia. Aku tak kasih bintang, love. Yuhu, selamat bro menang giveaway. Tolong kontak aku via DM Instagram Ngomin. Minta alamat lengkap selengkapnya, ukuran baju, apalagi ya, alamat, ukuran baju, nomor HP. Oke. Instagram Ngomin sudah? Ya, sudah. Belum ini ya. Ya sudah, ini aku jawab ya. Buat Yudit C6301, aku lihat ini yang punya akun ini, jangan lupa hubungi aku via Instagram. Selamat sudah menang giveaway dari sponsor yang sangat-sangat murah hati. Oke, kayaknya udah ya. Iklan sudah, kemudian giveaway sudah. Kayaknya ada satu yang mau aku sampaikan, tapi aku lupa apa ya. Oke, kita langsung saja. Nanti kalau sambil jalan kalau ingat baru kita omongin lagi. Oke, sekarang kita sebelum bahas preview pertandingan, beberapa update berita. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat aku bahas tapi nggak semua juga. Nah, ini kawan-kawan ingat nggak, ada yang nanya, wah kok Hakan sekarang nggak pernah tendangan bebas masuk? Karena dulu ketika dia masih di mana ya, sebelum waktu di Jerman itu di Dortmund apa Leverkusen. Oh ya, Leverkusen dan Hamburg itu dia salah satu, ini dia Hamburg dan Leverkusen. Dia adalah salah satu penendang free kick yang salah satu the best lah di Eropa, sering gol bound. Bahkan kalau kawan-kawan lihat di YouTube highlightnya itu ada, masukin aja free kick Hakan Calhanoglu, itu keren-keren tendangannya. Nah, kenapa sekarang kok justru di Inter nggak bisa? Ternyata alasannya ini. Nah, itu tidak lebih masalah latihan. Jadi dia bilang gini, saya berlatih banyak tentang bagaimana menendang bola. Jadi ini seperti tenis, kamu harus berlatih setiap waktu, setiap gerakan. Jadi sama saja di sepak bola, cuma kalau di sepak bola pakai kaki. Nah, ketika saya di Hamburg dan Leverkusen, saya berlatih free kick, berlatih tendangan bebas tiap hari. Nah, sejak saya tiba di Inter dan di Italia secara keseluruhan,
saya banyak berlatih secara taktik karena di Italia football itu jauh lebih taktikal, dan kita sama-sama tahu. Jadi saya tidak lagi banyak berlatih tendangan bebas sebanyak sebelumnya karena saya punya hal lain yang harus dilakukan, tapi teknik saya masih di sana. Jadi ibaratnya gini, kalau latihan anggaplah satu hari itu latihan 5 jam. Kalau dulu di Leverkusen dia selama 5 jam itu latihan 3 jam itu khusus latihan taktik, latihan free kick aja. Nah sekarang dia di Inter nggak bisa karena porsi latihannya tetap 5 jam. Jadi dia harus membagi waktu, nggak bisa latihan tendangan bebas sebanyak kayak dulu. Jadi ya itu jawabannya kenapa sekarang Hakan tendangan bebasnya tidak mematikan seperti waktu dia masih di Leverkusen atau di Hamburg. Ya namanya gini bro, kayak pedang kalau nggak diasah ya semakin berkarat. Cuman ya aspek ini dia menurun, di aspek ini dia bertambah. So itu adalah sebuah evolusi. Sama kayak Cristiano Ronaldo, ingat nggak? Dulu dia step over, trik segala macam, juggling, tapi kemudian dia di Real Madrid berubah. Dia tidak bisa gocek yang sesangar dahulu, tapi golnya bertambah secara signifikan. Ya ini bertambah, ini berkurang, kayak gitu aja sih. Itu soal Hakan. Nah kemarin ada yang nanya, Bli gimana katanya Hakan, kok Hakan lagi? Thuram katanya mau dibeli sama PSG. Nah ini aku sudah baca beritanya. Sebenarnya ini berita udah kemarin pagi apa kayak lusa malam ya. Jadi gini, dikabarkan, ini rumor, ingat, dikabarkan bahwa Inter meminta uang sebesar sekitar 50 juta untuk Thuram kalau PSG mau membeli. Nah kalau duitnya segitu PSG kan wah sambil tutup mata ambil kan gitu kan. Tapi belakangan ini dibantah dari circle di Italia, maksudnya media berita di Italia, enggak. Katanya Inter itu Thuram punya klausul rilis sebesar 80 atau 85 juta, sekitar itulah. Kalau mau membeli Thuram ya udah 80 juta, kalau enggak kami enggak jual gitu. Nah, sekarang ya antara ini aja, PSG dan Thuram, apakah PSG mau bayar klausul rilisnya, kemudian kalau sudah dia bayar rilis clause itu ya Inter nggak bisa apa. Selanjutnya tergantung sama Thuram. Karena kalau sudah PSG yang mau beli pemain, gaji yang mereka tawarkan kan sudah pasti di atas gajinya Inter Milan. Kita ingat kasusnya Skriniar kan. So makanya yang aku bilang ya Inter cuma bisa pasrah gitu bro. Nah kemudian berikutnya Napoli, aduh sekarang bertambah lagi, bahkan dikabarkan ini si Buongiorno, Napoli preparing mega money. Wih gila, mega money. Kita lihat mega money-nya Liga Italia itu seberapa? Ternyata 40 juta. Jadi Napoli siap dengan angka itu, tapi mereka akan menawarkan 35 juta ditambah 5 juta add-ons. Jadi ya miris nggak sih, mega money-nya Italia itu 40 juta. Dan yang lebih miris lagi tahu nggak? Kalau benar harganya Buongiorno ini 40 juta, Inter nggak mungkin sanggup membeli Buongiorno. Nggak mungkin. Aduh, kalau beneran Napoli mau bayar itu 40 juta sudah say goodbye, kayaknya kita nggak bakalan bisa. Walaupun kalau dari sisi pemain kabarnya dia memang prefer pindah ke Inter, tapi kita tahu sendiri gimana dulu Bremer, kita masih tawar menawar biar bisa 25 juta, waktu Torino minta 30, tahu Juventus ujuk 40 ambil, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau aku sih ya sudahlah, aku sudah tidak terlalu ini sekali lagi dengan, aku secara pribadi sangat suka dengan Buongiorno. Ini tipikal back yang kalau dibilang konservatif, dia cukup konservatif, tapi di sisi lain dia juga punya teknik yang cukup bagus. Dia sangat nyaman dengan bola di kakinya. Kita tahu Inzaghi itu sukanya center back yang bisa memainkan bola. At least dia akan sering dikasih back pass, sehingga ya Buongiorno ini masuk banget. Ya setipe Acerbi lah dia. Berikutnya ini ada yang agak ini. Chiellini, legenda Juventus dan Italia, dia bilang incredible. Tapi ini kayaknya dengan nada yang agak sarkastik ya. Luar biasa Inter Milan dan AC Milan tidak bisa membangun stadion. Tapi ini yang disarkasin bukan Inter dan AC Milan, yang melainkan pemerintah Italia, di mana kita tahu ya ininya sangat bertubi-tubi. Dia bahkan sampai bilang begini, dia itu kan ininya Juventus kan. Dia bilang bahwa Milan adalah mesinnya Italia.
itu adalah wajah Italia di Eropa dan dunia. Jika Milan memiliki, Milan ini maksudnya kota Milan ya, bukan AC Milan tapi kota Milan. Jika Milan memiliki masalah seperti ini, bayangkan bagaimana penghuni lainnya, maksudnya kota-kota lain di Italia. Jadi kalau kamu punya klub yang memutuskan untuk menempuh jalur ini, jadi itu artinya ada kemungkinan untuk tidak bisa melakukannya. Ini maksudnya kan agak kilas balik lagi, kan sebenarnya Inter sudah mau di Rossano, terus di si AC Milan di Donato ya kalau nggak salah ya. Tapi kemudian kan pemerintah kota Milan lagi merayu, ayo kita ini kan lagi. Dan akhirnya mau nggak mau Inter dan AC Milan itu kembali mempertimbangkan. Menurut si Ciel ini, kalau dua klub arguably dua klub terbesar di Italia ini menempuh jalur ini, mempertimbangkan kembali, berarti kan mereka tahu bahwa ada kemungkinan ini akan gagal membangun stadion baru, ataupun kalau tidak gagal ini biayanya akan sangat mahal dengan ini yang birokrasi yang berlibat, sehingga lagi-lagi ya kembali ke biaya itu akan membengkak, prosesnya akan lama, sehingga mau nggak mau mereka harus mempertimbangkan kembali, ya udah gimana tetap di San Siro. Nah ini yang disayangkan oleh dia. Jadi ini kelihatannya luar biasa sekali buat saya bahwa mereka tidak bisa membangun stadion di Milan. Ya bener, semua Liga Premier ada nggak? Aku setahu semua klub Liga Premier, nggak ya semua, sebagian besar lah ya. Itu mereka sudah punya stadion sendiri kan. Tapi Inter sama AC Milan juga. Ini sih. Nah sekarang kita mulai ke pertandingan Sassuolo lawan Inter Milan. Akhirnya kemungkinan besar Audero akan kembali menjadi starter, dan cukup penting untuk kawan-kawan ketahui bahwa Emil Audero dia 100% clean sheet di Liga Italia tapi karena dia tampil 2 kali dan dua-duanya itu tidak bobol. Cuma ya ini kan bukan berarti dia lebih hebat dari Sommer, cuma kebetulan aja musuhnya siapa aku lupa, kayaknya lawan Lecce ya. Lecce apa siapa itu lupa aku. Pokoknya udah agak lama dia itu kan kebobolan di Liga Champions, sama waktu kita kalah lawan Bologna 2-1 kan. Dua pertandingan dia kebobolan 5 gol. Aku sih udah tidak keberatan sama sekali. Kalau kita lihat di ini, aku ambil dari bola.net prediksi Inter lawan Sassuolo, itu ya jelas pasti kebanyakan mengunggulkan Inter Milan. Inter habis menang 2-0 lawan Torino, walaupun ya Inter menghadapi 10 orang pemain, tapi ya salah sendiri, siapa suruh kartu merah kan. Nah kemudian di satu sisi Inter sudah aman sebagai Scudetto, sementara itu Sassuolo dia benar-benar membutuhkan hasil positif semuanya. Kayaknya ini secara matematis itu cuma Salernitana yang sudah pasti degradasi. Kalau Sassuolo bisa menang di 4 pertandingan 4 pertandingan akhir, mereka masih bisa keluar dari zona degradasi atau at least playoff lah ya. So di satu sisi Inter itu main santai, di sisi lain Sassuolo kan mati-matian. Tapi di sisi lain juga salah satu momoknya Sassuolo yang paling sering menyusahkan Inter itu si Berardi. Nah dia akan absen karena cedera. Kalau aku sih ngeliat Sassuolo tanpa Berardi itu kayak 40% kekuatan mereka berkurang. Jadi walaupun Sassuolo itu adalah satu-satunya tim di Italia yang bisa mengalahkan Inter, satu-satunya loh Sassuolo, sepertinya akan cukup sulit untuk mereka bisa mengulang prestasi ya, dalam tanda kutip prestasi. Kan prestasi itu, satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Scudetto Italia itu kan prestasi menurutku. Sepertinya ini akan sulit. Kalau kita lihat dari perkiraan formasi mereka, Consigli, Toljan ya itu nggak ada. Berardi cedera, kemudian Tresoldi, Scorsing. Paling mereka bisa mengandalkan Loriente sama Pinamonti, yang menurutku terakhir aku lihat ya Loriente ini yang memang bagus mainnya. Sedangkan Inter Milan, nah ini kemungkinan besar akan banyak ada pemain cadangan. Kalau di sini dulu Sommer, tapi sepertinya Audero, kemudian Bisek, aku cukup yakin Bisek akan jadi starter. Kemudian De Vrij dan Bastoni, karena kemarin Bastoni nggak main ya kalau nggak salah. Bener nggak? Agusto kan yang main, aku lupa banget loh. Bastoni main nggak
waktu lawan Torino. Aku lupa banget, sorry banget. Kemudian Darmian bisa jadi Darmian, bisa jadi Dumfries. Tapi aku sebenarnya sangat ingin melihat Tajon Buchanan. Cuman Di Marco kemarin itu kan dia sudah absen. Kabarnya 2 hari yang lalu dia sudah mulai berlatih, tapi apakah dianggap sudah fit, sudah 100% fit? Kalau dia 100% fit ya kemungkinan besar akan bermain, tapi kalau enggak bisa jadi kita akan lihat antara Augusto atau Tajon Buchanan gitu. Kemudian di depan Arnautovic, Lautaro. Ada kabar bahwa katanya si Alexis Sanchez bilang, kasihlah aku main bos, aku udah mau pergi nih. Nah kita nggak tahu. Kalau aku sih pingin lihat Arnautovic duet dengan Lautaro. Kasih Arnautovic itu menebus, karena selama ini terlalu naik turun gitu. Itu yang ini kan. Nah kalau di sini ada 5 pertemuan terakhir itu, kalau kawan-kawan lihat ini 5 pertemuan itu Inter 3 kali menang, Sassuolo 2 kali menang, termasuk ya pertemuan terakhir ini yang dimana Inter kalah 2-1 itu. Tapi selebihnya ya bahkan Inter pernah kalah 2-0. Ini musim 2021-2022 ini dipegang Inzaghi. Aneh memang Sassuolo, giant killer. Milan juga pernah dilabrak sama mereka. Kalau dari 5 pertandingan terakhir masing-masing klub ya jelas Sassuolo itu ngehe sekali, seri 3 kali, kemudian kalah 2 kali. Kalau Inter menang, seri menang. Ya namanya secara gini, tim Scudetto jelas banyakkan menangnya. Nah, yang menarik adalah statistik ini. Sassuolo cuma menang 2 kali dalam 10 laga terakhir versus Inter. Kebetulan 2 kali ini terjadi di 5 pertemuan terakhir kan. Kemudian Sassuolo baru menang 6 kali di Serie A musim ini. Salah satunya lawan Inter. Aduh. Kemudian Sassuolo tanpa kemenangan dalam 6 laga terakhir. 6 laga dia nggak pernah menang. Dan Sassuolo selalu kebobolan 3 gol dalam 3 laga terakhir. Wow. Sebaliknya Inter ini tidak terkalahkan dalam 28 laga terakhir di Serie A ya. Sejak lawan Sassuolo itu Inter nggak pernah kalah kan. Kemudian selalu cetak 2 gol dalam 5 laga terakhir di Serie A. Selalu menang 7 laga tandang terakhir di Serie A. Selalu menang dalam 4 laga tandang terakhir versus Sassuolo di Serie A. Jadi kita kan kalahnya kemarin justru di kandang kan. Nah tapi kalau dalam laga tandang 4 laga terakhir kita justru selalu menang. Dan Inter selalu gagal clean sheet dalam 6 laga terakhir di lawan Sassuolo di Serie A. Kalau prediksi mereka itu 1-2 kemenangan Inter Milan. Bagaimana menurut kawan-kawan? Nah, ngomong-ngomong prediksi, maka aku akan menggelar lagi tebak skor. Nah, kan masih ada 2 lagi giveaway kan. Jadi itu akan aku bagi jadi 2. 1, semua kawan-kawan yang komen di video ini semua akan diundi untuk mendapatkan giveaway. Itu 1. Nah yang satunya lagi itu adalah tebak skor. Jadi ngerti ya bedanya? Yang 1 semua yang komen itu akan diundi dengan teknis yang sama seperti yang barusan. Nah yang 1 itu harus tebak skor. Jadi yang tebakannya benar saja yang bisa menang giveaway. Kalau lebih dari 1 yang nebak benar ya udah diundi di antara yang benar-benar aja. Oke, jelas ya. Jadi total ini akan ada 5. 3 kan sudah. Kemudian 2 lagi ya itu yang barusan aku omongin. Alright. Nah adapun ininya tebak skor ini dan komentar ini ditutup saat kick off. Oke? Saat kick off pertandingan Sassuolo lawan Inter dan akan aku undi setelah pertandingan. Oke, kayaknya sudah jelas banget. Sampai jumpa besok dini hari, kita live reaction seperti biasa. Ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini. Buat member juga, kemarin ada yang nanya lagi nanya, beli gimana nih saya sering banget kelupaan ini memperpanjangnya. Kalau kawan-kawan mau supaya itu terus secara otomatis, itu settingnya bisa di Google Play. Kalau dari YouTube-nya nggak ada settingnya. Jadi dari Google Play di set biar auto renewal. Ya udah tiap bulan otomatis dia. Kalau nggak ya harus manual. Itu dan kawan-kawan kemarin ada yang ngeborong merchandise dari Cipta Loka, dari Toko Ngomin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya namanya rezeki. Dan mulai minggu depan akan ada banyak sekali live streaming karena aku lagi BU. Biar sampai kalian muntah lihat aku live streaming. Oke, sampai jumpa nanti.
Nah, ini aku baru ingat apa yang kelupaan tadi itu. Ternyata ini bro yang aku kelupaan tadi. Aku jual mobil. Siapa tahu kawan-kawan ada yang berminat. Nah, itu mobilnya Kia Rio tahun 2015. Maksudnya aku belinya tahun 2015, tapi itu dirakit tahun 2014. Nah, ini penampakannya. Ini mobil aku pakai sendiri. Ini mobil sebenarnya mobil penuh kenangan sih. Aku beli saat aku masih kerja di kapal. So, ini dari samping, kemudian ini dari belakang, ini dari ini dari depan. Nah, kalau kawan-kawan lihat-lihat ini ada banyak ininya, ada sedikit baret karena mobil ini dulu aku pakai belajar nyetir, jadi gores-gores gitu. Kemudian di mana itu? Nah, di belakangnya juga ini ada pecah, ini lampu apa sih namanya ini aku lupa. Ini pecah gara-gara yaitu lagi mundur, kerpuk gitu kena, aduh. Dan aku nggak ada modal untuk mengkosmetikkan itu biar kelihatan baru, kelihatan bagus. Anyway, kalau kawan-kawan ada di wilayah Bali, kalau mau lihat mobilnya silakan, mungkin kalau lagi di Denpasar, aku pas lagi ke Denpasar boleh. Itu yang aku lupa tadi. Harganya murah saja, aku jual 90 juta. Oke, kalau berminat bisa hubungi via WA atau via ini DM di Instagram. Oke, ciao guys. Sampai jumpa dini hari di live reaction. Ciao guys. Terima kasih.